Sehingga eh, hari ini itu saya nyiapin slide-nya nggak banyak-banyak, hanya 7 slide. Nanti di akhirnya kita akan banyak, ada game lah. Saya akan bikin game. Sebenarnya tugas, tapi dibikin ala-ala game ya. Oke, apa sih yang mau kita bahas hari ini? Yang mau kita bahas hari ini adalah apa itu konten marketing. Ada yang mau kasih pendapat? Konten marketing menurut saya adalah ya isi dari sesuatu yang kita akan jual gitu, yang akan kita pasarkan. Jadi isinya apa, dengan segala macam tetek bengek infonya mengenai produk atau jasa yang kita pasarkan. Berarti isi informasi tentang produknya gitu ya, Mbak Alda. Ya, Oke, ada yang lain yang mau berpendapat? Bu Eva mungkin? Produk atau jasa yang kita miliki Iya. lewat digital marketing. Lewat digital marketing. Ya kan, sekarang tuh ya kalau anak-anak Gen Z atau ya anak muda zaman sekarang, buat konten gitu ya. Nah, apa sih konten teh apa gitu? Konten gitu. Oke, kita next ya. Kita again gitu ya, selalu prinsip saya kalau kita mempelajari sesuatu kita berangkat dari hal paling dasar dulu gitu ya. Kita bahas dulu apa sih itu konten gitu ya. Konten itu kalau menurut KBBI adalah informasi yang tersedia spesifik melalui media atau perangkat elektronik ya. Itu disebut konten. Tujuannya apa? Tujuannya untuk berbagi, untuk menyampaikan pesan, informasi, atau pengalaman kepada audiens tertentu gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita selfie gitu ya, terus diupload di IG, yaitu konten, konten foto gitu. Sesimpel kayak gitu. Misalnya Bu Eva sekarang motret lagi belajar nih gitu, misalnya gitu ya, itu konten gitu ya. Dan misalnya atau misalnya gini sekarang selfie, kita selfie terus kita kirim foto itu ke WA grup keluarga atau ke WA kerabat, ya itu konten juga tetap disebutnya gitu ya. Karena ini dasarnya adalah konten itu sesuatu informasi melalui perangkat elektronik, kan handphone ya, itu kan elektronik ya. Selain handphone apalagi ya, bisa TV, bisa radio gitu ya. Nah, sedangkan marketing, ya marketing seperti yang awal kita bahas ya, adalah proses menciptakan, mengomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada calon pelanggan. Kenapa ini calonnya di dalam kurung? Karena bisa jadi yang kita sampaikan ya kepada pelanggan yang sudah jadi pelanggan, atau yang memang kita mengakuisisi pelanggan baru gitu ya. Nah, tujuan marketing adalah untuk menciptakan minat dan permintaan terhadap suatu produk atau jasa gitu ya. Nah, jadi apa sih konten marketing itu? Ya, konten marketing adalah eh, informasi pada perangkat elektronik yang disampaikan untuk memasarkan produk atau jasa untuk menciptakan brand awareness sehingga menciptakan minat dan permintaan pada produk atau jasa tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ada orang atau saya selfie deh, saya selfie gitu ya. Terus saya share foto saya di IG story, itu konten marketing bukan? Bukan, kenapa? Jadi kalau menawarkan sesuatu gitu kayak buat produk apa sih gitu, Oke, berarti kalau seandainya gini, saya selfie tapi saya nggak bawa produk apa-apa, berarti konten marketing bukan? Menurut Mbak Alda atau Alia, itu marketing bukan? Termasuk konten marketing bukan? Bukan, Pak. Kenapa? Karena biasanya kalau konten marketing itu ada suatu produk yang kita pamerkan. Oke, Dan kebanyakan biasa berbentuk video atau ya mungkin foto tapi
kayak berbentuk banner atau spanduk gitu-gitu. Oke, kalau Mbak Alda, menurut Mbak Alda ada seseorang selfie terus ngepost apa namanya fotonya dia. Kalau kalau menurut saya ya, itu bisa aja menjadi suatu konten juga. Dia memberikan kayak kayak yang kita bahas awal, brand awareness terhadap dirinya. Jadi misalnya ini gue lagi dandan cantik dan ayu dan apa segala macem. Itu bisa juga kalau Oke, menurut saya. yes, betul. Jawabannya ya bisa iya, bisa tidak sebenarnya. Karena kan diri kita pun ya produk gitu ya. Diri kita pun kan personal. Karena nanti kalau kita ngomongin lebih jauh ada namanya personal branding dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya konteksnya lebih spesifik, ada orang lagi cari jodoh, ya kan itu bagian dari marketing juga ya sebenarnya gitu ya. Benar, Betul. benar. Bisa jadi, bisa ya, bisa tidak sih sebenarnya jawabannya gitu ya. Oke, betul. Tadi saya setuju. Itu kan ngebangun brand awareness dulu. Oh, kelihatan nih orang si A penampilannya gimana, menarik apa enggak gitu ya. Itu kan kayak jadi pintu pertama gitu ya. Nanti kedepannya adalah nextnya apakah orang ini misalnya punya keahlian apa dan lain-lain sebagainya. Ya itu bisa bisa ya bisa tidak sebenarnya konten marketing itu gitu ya. Tapi ya kalau konten marketing yang pada umumnya kita menjelaskan produk atau jasa, ya betul. Secara simpel seperti yang Bu Eva tadi bilang, ada produknya mungkin saya lagi bawa kopi atau apa gitu ya. Atau ya jasa gitu, jasa yang ditawarkan. Nah, jenisnya apa aja sebenarnya? Tulisan. Jadi kan gini, banyak yang saya lihat masih banyak di beberapa konten kreator gitu ya menganggap konten itu tuh ya video gitu. Padahal nggak cuma video, ya tulisan, artikel. Kalau misalnya teman-teman baca sebuah tulisan di artikel, di web, website, blog, yaitu konten disebutnya gitu. Bentuknya tulisan gitu. Kan intinya balik lagi sama pemahaman tadi kita di awal. Intinya konten itu adalah sebuah informasi, disampaikannya dalam bentuk apa ya disesuaikan dengan intinya gini, kapan kita harus membuat konten itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video atau apa misal dan lain sebagainya adalah yang menentukan adalah pertama pentingnya target audience itu. Itu satu. Kedua, apa yang kita sampaikan sama kita mau di mana medianya gitu ya. Kalau misalnya kita punya kalau kita mau menjelaskan sesuatu yang sangat detail dan terperinci, itu ya mungkin tulisan akan lebih cocok. Kita bisa jelasin tuh panjang lebar. Tapi konten yang baik atau informasi yang baik itu ketika kita mau menyampaikan informasi itu tuh intinya pada dasarnya prinsipnya adalah manfaatkan semua channel atau semua media gitu. Tulisan itu cocok untuk kita ngejelasin sesuatu secara terperinci dan detail gitu. Tapi supaya lebih maksimal, didukung juga ada videonya misalnya, tata cara misalnya ya, dan lain sebagainya gitu ya. Karena kan orang pun beda-beda ya karakternya. Ada yang melalui tulisan dia lebih nyaman, ada yang melalui video dan lain sebagainya. Gambar, ya gambar itu berupa ya poster, desain gitu ya, ilustrasi. Kalau foto ya foto gitu ya, kita tag foto di kamera atau di handphone, video, podcast dan multimedia. Multimedia ini apa? Multimedia itu adalah gabungan dari semuanya gitu. Dan ini yang paling sering kan kalau teman-teman lihat video misalnya, kan ada teksnya tuh video, ada teksnya, kadang di video juga dimasukin foto, slideshow, nah itu disebutnya multimedia gitu ya. Jadi kadang yang kita temui semua jenis ini tuh nggak berdiri sendiri gitu. Mereka saling melengkapi. Kalaupun misalnya tulisan artikel, kita bikin artikel tulisan apa untuk mendukung, untuk supaya memperjelas orang yang baca kan, kita kadang suka menyertakan foto atau gambar ya. Nah kayak gitu, itulah disebut multimedia gitu ya. Itu jenisnya. Nah sekarang medianya, tempatnya, ibaratnya channelnya gitu ya.
Bisa di mana? Ya media elektronik gitu ya, sesuai dengan pengertian tadi di awal. Ada televisi, ada radio gitu ya, kalau yang tradisional. Dan kalau yang sekarang ada sosial media, eh, chat apps gitu ya, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain, semua website. Oke, sebelum kita main game ya, kita langsung coba pemanasan dulu. Saya coba kasih studi kasus, yaitu brand export dan body pack. Pasti ada pada tahu ya ini ya, tas, sorry. Ini dari zaman saya SD, udah pakai tas ini gitu ya. Brand export tuh udah didirikan dari tahun 79. Tugasnya adalah santai aja, nggak usah terburu-buru, santai aja, nggak usah terburu-buru. Coba observasi perbedaan target audience dan konten marketing dari brand export dan body pack. Ini tuh dua brand ini tuh adalah brand yang satu grup di bawah PT yang sama, tapi coba analisis bedanya apa. Oke ya, teman-teman semua, boleh coba silahkan browsing dulu ke websitenya, YouTube-nya, IG-nya, dan lain-lain sebagainya. Nanti kita coba bareng-bareng ya. Oke? Ada yang mau ditanya dulu nggak? Sebelum nanti kita besok itu akan ngebahas tentang apa namanya, lebih detail lagi tentang simulasi pembuatan konten gitu ya, dari mulai mengkonsepnya seperti apa. Sebelum kita ke sana, kita coba observasi dulu gitu ya. Nanti ada temuan-temuan nggak yang kita bisa lakukan di materi besok gitu. Oke ya, silahkan untuk mencoba ya teman-teman. Ada yang bertanya. Ya, gimana? Kalau pastikan saya punya kontrak kerja. Tiap-tiap channel. Contoh, website itu kan cocok untuk hal-hal yang sifatnya lebih serius. Dalam artian, ada company profile-nya, ya nggak? Terus website itu cocok juga untuk kalau orang mau check out, ya nggak? Ya kan? Katakanlah website itu lebih cocok di, katakanlah gitu ya, kalau perusahaannya udah besar, untuk menarik investor. Misalnya, balik lagi pada dasarnya itu Bu, tentuin dulu yang penting fundamental itu paling penting. Kalau ditanya yang paling baik yang mana, kalau pertanyaannya yang lebih baik yang mana, nggak ada, saling melengkapi dua-duanya. Ya, gitu. Website itu kayak toko sebenarnya. Website itu kayak toko, sosmed itu kayak kita nempelin poster gitu setiap sudut jalan. Mampir dong ke toko gue gitu. Butuh dong dua-duanya, ya enggak? Ya gitu. Butuh aja dua-duanya. Cuma yang membedakan adalah kalau di website mah komunikasinya lebih gimana, kalau di sosmed lebih gimana, gitu aja Bu. Jadi sebenarnya kalau punya kontrak berarti lebih baik dua-duanya dijalani. Sebenarnya memaksimalkan tiap channel. Jadi kita nggak tahu dari mana pelanggan. Betul. Karena kan transaksi itu kan journey ya Bu. Iya. Mungkin gini, semuanya itu beberapa channel penting Bu. Cuman mungkin supaya nggak bingung tuh kita lebih ini. Betul. Oke, mungkin untuk kick off pertama nih apa dulu ya? Kita berangkat dari website dulu atau sosmed dulu gitu. Mungkin kalau misalnya kalau saya tuh suka lihat tuh ya, kalau misalnya si bisnisnya itu masih ya UMKM kecil-kecilan gitu ya, ya mungkin bisa mulai dari sosmed dulu deh yang gampang gitu ya kan. Kalau sosmed kan gratis ya, gitu. Nanti mungkin udah mulai berkembang, coba ke website kayak gitu. Kan kalau website itu kan nanti berpengaruh ke SEO yang waktu itu saya jelasin Bu. SEO. Jadi kalau orang googling, ini kita pertama gitu.
boleh saya potong nggak? Gimana, Mbak? Boleh. Dan saya tambahin, karena kan saya kerja sebagai marketing 10 Mhm, tahun plus ya. Jadi saya ngurusin kayak gitu-gituan segala macam. Kalau mhm, menurut saya, dan saya banyak kerja di hospitality, food and beverage, jadi hotel, restoran, bar, klub. Kalau menurut saya, mhm, biasanya kalau kita membangun suatu bisnis ya, itu tuh awalnya memang website. mhm, Terbalik, awalnya website dulu, karena biasanya audiens kita atau market kita tuh pengen tahu pengenalan, misalnya foodnya apa, makanannya jenisnya apa, terus mhm, chefnya siapa, range harganya berapa, terus lokasinya di mana. Habis itu baru kita mainnya di sosmed daily atau mungkin seminggu berapa kali gitu. Website lebih jenisnya lebih formal. Kalau benar bahasanya memang rada formal dan segala macam. Kalau di sosmed tuh mungkin lebih santai ya bahasanya, karena itu juga dibacanya juga kan orang kan bacanya bukan kayak baca website gitu loh yang harus gimana-gimana. Tapi ada juga yaitu benar-benar tadi Pak Ginanjar bilang apa kalau misalnya masih UMKM segala macam, dan menurut saya juga kayaknya nggak perlu deh karena kita harus beli domain segala macam. mhm, Kita juga tentunya mesti hire mungkin graphic designer segala macam yang itu kan pasti nggak murah ya. mhm. Jadi langsung aja di sosmed aja. Sosmed juga dengan Canva kita bisa ini kok, maksudnya kita bisa raih kok apa yang kita jual dengan maksudnya production cost-nya juga nggak banyak gitu loh. Apa sih gitu loh. Jadi kalau itu sih masukan dari saya ya, karena berdasarkan pengalaman. Ya, betul setuju. Karena kan kalau website itu, betul website website itu kan kesannya kalau sebuah perusahaan atau produk punya website itu kan lebih apa ya, lebih menjanjikan lah ya gitu ya, ibaratnya gitu ya. Sama aja kalau kita lihat ada produk punya toko, ya kan lebih trust gitu ya. Nah, website pun sama, cuma ya mungkin plus minusnya ya. Kalau website kan ya itu tadi betul kata Mbak Alda, kita harus beli domain. Kalau misalnya kita ngomongin website yang niat ya, teman-teman, yang niat gitu ya, yang niat kita bener bikin, bener-bener ada desainernya dan lain sebagainya. Itu kan Ya ada kalau nggak biaya. sayang uangnya ya kalau menurut saya ya. Maksudnya Apa kalau tuh? masih UMKM, kalau masih UMKM bikin website segala macam yang mengharuskan, maksudnya gini, kalau mau bikin website jangan nanggung-nanggung, sekalian aja yang bagus. Tapi yang bagus itu kan tentunya butuh biaya. Jadi kalau menurut aku sih sayang kalau masih UMKM tahan aja dulu sampai Ya, benar-benar bisnisnya jadi. nah salah satu ini juga mungkin ya, isu yang sering saya lihat di teman-teman bisnis owner, bisnis berkembang itu perlu perlu banget. Tapi kadang tuh ya udah grow 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 gitu. Paham nggak ya? Mungkin Mbak Alda nemuin hal yang serupa gitu ya, kayak Wah, saya sering banget. Maksudnya itu tuh yang terjadi, yang saya analisa banget ya. Saat ah, ini yang terjadi, ini anak-anak zaman sekarang nih Gen Z ini nih, wah gila marketing secara digital marketingnya tuh jago ya banget. Mereka nge-brandingnya tuh sedemikian rupa sampai kita yang, oh wow, tapi begitu kita ketemu produknya, kok zong banget ya begini ya doang yes nih. yes Jadi yes true that's keblinger, true. keblinger, keblinger di situ, logonya keren banget yang kita nggak kepikiran dia bakal bikin logo tuh. Dan kita ngeliatnya tuh, oh wow gila nih kayak anak-anak orang luar negeri yang bikin ya. Tapi begitu kita ketemu produknya gini aja nih atau enggak ini makanannya atau enggak tempatnya ya elek gue ngeliat di IG-nya keren segala macam tapi begini doang gitu. Yes yes that's true, setuju banget Mbak. Jadi sayangnya gitu ya, apalagi di termasuk saya pernah coba pengalaman di startup gitu ya, teman-teman mungkin ada yang dengar startup gitu ya, di 2016 itu kan pas lagi booming-boomingnya startup, tapi sekarang banyak yang kontok juga gitu ya. Dan eh, di teman-teman saya tuh ada sebuah apa ya, bercandaan lah, perusahaan tuh buka jadi sebuah nyinyiran gitu ya, sarkasme, bahwa wah perusahaan-perusahaan sekarang mah yang baru-baru ini mah cuma ngeliatin valuasi doang tapi nggak lihat bahwa ya tadi fundamentalnya tuh bener-bener grow gitu. Nah, ya makanya marketing canggih pun harus didukung produk yang baik gitu, kayak gitu ya. Ya itu tadi, mungkin kalau misalnya produknya Zong, apakah bisa dijual? Mungkin bisa, tapi apakah sustain? Itu yang belum, yang
Saya rasa tidak gitu. Nah kayak gitu. Dan itu ya banyak terjadi kayak gitu. Nah mungkin kalau saya punya masukan juga soal website, itu tuh sekarang kalau misalnya kita belum bisa bikin website kan sekarang tuh di sosmed di IG tuh bisa terintegrasi sama Linktree ya kalau teman-teman sekalian, ada Linktree gitu ya. Jadi kalau Ya. misalnya di klik Linktree itu bisa langsung nge-link ke WhatsApp kemana. Nah mungkin bisa itu poin awalnya bisa berangkat dari situ lah gitu, kayak gitu. Ini nih case tadinya saya udah selesai sih. Oke, Ekspor sama body pack cuma by sekilas doang sih kelihatan banget. Ekspor kelihatan ya. lebih lebih jantan, lebih laki-laki. Apa ekspor lebih cewek, body pack lebih laki-laki. Eksklusif muda lah ya. Terus lebih ke outdoor sih gitu. Kok ekspor lebih cewek, sekolahan, anak kuliah. Ya ataupun kalau kerja juga semuanya yang serba apa cewek ke cewek-cewek karena colorful, Oke, ceria. sambil lihat juga ya. Kalau kalau ekspor tuh kalau oke, sambil teman-teman observasi teman yang lain, kita coba yang observasinya Mbak Alda. Berarti kalau ekspor tuh ini yang Mbak saya lihat juga dia lebih secara umur pun target audiens lebih muda ya. Lebih muda dan ceria, ceria. Ya, Bisa juga cowok pakai, cuma ini ya betul. colorful sekali gitu loh. Sporty. Mm-mm. Terus kelihatan banget juga ya dari modelnya tuh dominan cewek ya. Ini saya lihat Heeh. cewek. Oke. Body pack tuh lebih Sangat maskulin. sangat berbeda dengan ekspor zaman SD saya beli gitu. Oh Ekspor. iya, zaman zaman ekspor zaman yang Mas beli tuh masih masih ada campuran cowok masih bisa pakai karena Ya, warna-warnanya juga warna-warna ada masih ada warna biru navy, masih ada arminya. mm. Dan apa ya? Kalau dulu kan kayaknya ekspor tuh apa namanya tuh umum banget ya gitu ya. Kalau sekarang kan kayak lebih spesifik gitu ya. Mm-mm. Memposisikan brandnya tuh oke, cewek, colorful, energik gitu ya. Tapi Mas Mas Anjar kayaknya ini deh sadar nggak sih itu si ekspor itu kayaknya kalau yang sekarang memang tuh tulisannya aja beda sih. Kalau ekspor yang dulu tuh bener-bener ekspor, nggak pakai S. Nggak pakai apa S? Iya, ekspor pakai cuma Iya. ES. Kalau menurut saya gitu sih. Coba deh. Bentar saya coba. Hmm, Nggak pakai S ya Mbak? Seingat saya zaman dulu juga saya suka beli soalnya. Oh, Kayaknya oke. nggak pakai deh. Ekspor. Apa salah? Soalnya dia ini saingannya sama Ispek dulu, seingat Ispek. saya. Itu juga brand bagus juga. Wah, saya kurang ngemerhatiin lagi ya, Tia. Tapi dia saya googling nggak ada ya. Enggak ya? Berarti salah ya. Hmm. Dia tuh saingannya sama Ispek dulu. Gitu. Ispek tuh apa ekspor tuh buatan Indonesia, Ispek tuh buatan luar negeri. Tapi Hmm. dua-duanya bagus dan kuat ya. Kalau yang body bag gimana Mbak? Menurut Mbak Alda? Body body pack itu lebih maskulin, lebih cowok, outdoor, cowok banget deh kayak kalau aku sih ngeliatnya kayak anak kuliahan, kuliahan, eksklusif muda. Tapi kalau cewek juga mau pakai yang cewek-cewek kan banyak yang maskulin juga ya, senang-senang gitu. Kan bagus juga. Terus aku Lebih kenapa ngeliat aku lebih kuat gitu, lebih sustainable banget si body pack. gimana Mbak? Sorry. Lebih apa ya? Mungkin karena aku aku juga maskulin banget. Nggak, lebih lebih kuat gitu kayaknya tasnya. Oh, ininya ya. Bahannya tuh ya lebih tahan-tahan gitu ya. Bahannya lebih gimana sih? Ya gitu deh. Hmm, hmm, hmm. Ke bawah warna aja sih kalau menurut aku. Iya, betul. Vibes-nya tuh memang lebih, satu lebih urban, terus kayak lebih bold gitu ya, lebih Iya. ya dari apa tone warna aja dengan yang tadi ekspor
beda banget ya. Benar. Dari sini kalau saya lihat IG-nya tuh ya yang dominan warna cuman putih, hitam, merah gitu ya. Udah Iya. kesannya tuh udah Abu-abu ya udah punya rapi kesan ya. lebih kuat gitu. Kalaupun sebenarnya ekspor bisa aja kan bahannya mau bagus-bagus juga gitu ya. Oke, teman-teman lain ada yang masih observasi kah atau ada punya pendapat lain nggak? Aku mau, Pak. Gimana? Tadi setuju ya sama Mbak Alda, cuma mau nambahin sedikit. Jadi kalau dilihat dari desainnya benar, memang yang ekspor itu lebih feminim ya dibanding yang body pack. Dan saya juga memang penggemar body pack banget dari dulu waktu zaman sekolah. Kan karena body pack itu kalau menurut saya lebih kualitasnya lebih tinggi dibanding ekspor ya. Hmm. Karena dulu tuh waktu sekolah kan kita butuh tas yang bisa, kadang kan anak sekolah suka tas main lempar aja, terus kayak ya ringsek lah gitu. Nah, body pack itu lebih kuat dibandingkan ekspor. Nah, jadi dulu itu waktu zaman-zaman SD, SMP itu memang sering dibeliin sama orang tua itu body pack karena kualitasnya memang branding mereka itu kualitas body pack itu lebih tinggi dibanding ekspor. Cuma semenjak mulai SMA, kuliah gitu, kita kan lebih fokus sama ini ya biasanya kayak pengennya yang lebih berwarna, lebih lebih cantik gitu kan. Nah, itu memang ekspor cocok dan untuk pernah beberapa kali karena memang suka beli di body pack gitu. Kalau untuk target pasarnya mereka tuh kalau misalnya aku sering lihatnya, biasa iklan-iklan body pack tuh lebih ke tas-tas yang ransel yang gede. Terus biasanya si apa namanya yang BA-nya itu kayak remaja-remaja, terus kayak orang dewasa gitu. Tapi kalau misalnya ekspor tuh biasanya aku suka ngelihat iklannya tuh kayak yang si BA-nya itu kayak anak kecil bawa tentengan tas lucu-lucu gitu sih. Terus memang untuk desainnya tuh kalau body pack itu lebih modern, maksudnya dia bisa ke segala segala bentuk, segala umur dan segala macam cuaca lah istilahnya. Tapi kalau ekspor tuh lebih ke feminim dan ngikutin trennya anak remaja aja sih. Tuh. Ekspor lebih mudah berarti ya. Iya. Oke. Tadi eh, teman-teman tadi menangkap ada pernyataan dari siapa Aliyah yang menarik nggak? Menarik karena eh, saya juga gini baru sadar. Kita zaman kita kecil itu kan kita begitu pulang ke rumah udah main lempar tuh tasnya. Yang penting sampai rumah. Nah, itu berarti ke sustainable-an si produk tersebut emang emang ini emang kelihatan gitu loh. Oh, berarti emang bagus dia produknya sampai kuat dibanding-banding begitu kan. Itu sih yang menarik sih. Nah, setuju. Saya meng-highlight juga tadi pernyataannya siapa Mbak Aliyah yang bilang, oh apa kebiasaan orang tuh tas main lempar-lempar juga. Itu dari satu kalimat itu aja, satu frasa itu aja, itu tuh bisa membentuk target audiens sebenarnya. Target audiens tuh nggak cuma sekedar umur berapa, tinggal di mana, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa nyelam lebih spesifik, lebih dalam lagi kayak tadi kelakuannya gimana, psikologinya gimana. Kan tadi kan ada kata-kata tas main lempar-lempar aja. Itu kan udah bisa ngebentuk ya. Oke, kita jadi tahu nih kalau misalnya target kita ke orang-orang yang lifestyle seperti itu, kita harus tahu bikin tas seperti apa, bahannya gimana, terus dari segi marketing komunikasinya gimana. Itu kan maksudnya dari situ aja tuh udah kebayang gitu. Itu keren banget. Atau bisa dijadiin iklan itu. Iklannya Nah, adalah si anak pulang sekolah, "Hai Mom," dilempar aja tuh tas. iya betul. Iya, Udah gitu betul-betul. dari mulai day one dia sekolah sampai hari terakhir dia sekolah dengan tas yang sama. Ini anak udah gede, tasnya masih tetap. Itu udah bisa jadi Bertahun-tahun iklan. gitu ya Mbak. Iya, Oh, benar-benar. Oke. Nah,
coba deh teman-teman lihat juga IG-nya Body Pack. Ada video yang orang kayaknya di bandara nih ya, tunnel nih. Lihat deh, itu pun kan gitu konsep videonya. Tasnya dilempar-lempar, terus kena air, dibawa lari. Coba lihat deh. Pakai wifi aja coba Bu. Binus EDP. Binus EDP. Coba. Oh ya, Binus ada 2. Passwordnya Binus EDP. EDP-nya besar coba Mbak. Bisa nggak? Oke ya, ini ya di videonya ya sesuai banget kan? Iya, iya betul. Tuh, dia sampai dijepit sama pintu lift kan? Karena memang dari brandingnya Body Pack memang Pak dari zaman saya SD itu memang dia bagus ya. Ya kuat gitu ya. Kuat banget ya sampai dari zaman SD sampai sekarang masih ada tasnya itu. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, tapi ini agak di luar konteks. Oh, sorry. Mbak Bu Eva, gede semua hurufnya. Binus EDP. Oke, ini saya agak sedikit keluar dari konteks ya, dari ekspor sama body pack. Kan udah jelas ya, kelihatan banget kalau ekspor itu lebih ABG lah ya, ABG ke bawah, lebih energik, cheerful, dan berwarna. Kalau misalnya body pack tuh lebih urban, lebih kuat, lebih kayak pekerja keras lah ibaratnya. Nah, pertanyaannya, kan ekspor sama body pack ini masih satu grup juga sama Eiger. Apa bedanya sama Eiger kira-kira? Kan Eiger juga kuat. Tapi Eiger lebih outdoor. Eiger bisa cewek bisa cowok juga tuh. Saya pemakai Eiger soalnya. Kalau Jadi Eiger benar-benar ke alam ya, nature berarti ya. Ya, ya, Eiger tuh untuk lebih ke pendaki biasanya gitu. betul. Setuju. Ibaratnya kalau body pack itu untuk bertualang di hutan beton, kalau Eiger di hutan pohon gitu ya. Oke. Kelihatan ya bedanya. Bu Eva mungkin ada pendapat tentang ekspor sama body pack? Body pack masalahnya lebih elegan, mungkin dari warna-warnanya juga lebih kalem-kalem. Iya, kalem gitu ya, hitam, nggak banyak main warna gitu ya. Jadi kalau orang yang pakai itu jadi rasanya lebih bagus, lebih apa sih? Ya elegan, kalem gitu ya. Image-nya lebih matang. Oh ya, lebih matang, lebih mature ya. Kalau misalnya ekspor itu kan lebih ekspresif gitu ya, lebih ekspresif. Oke, lebih ekspresif. Oke, sip, gitu. Thank you teman-teman. Ada yang mau nambahin lagi nggak sebelum kita lanjut? Aku cukup sih. Cukup ya, Mbak Lia. Cukup Pak, cukup. Oke, kita kan hari ini sampai jam 11 berarti ya. Kita sekarang main game. Oke, ada yang tahu spin wheel teman-teman di sini? Ada yang tahu nggak? Iya, tahu. Spin wheel, Balda tahu nggak spin wheel? Tahu ya. Oke, kita coba spin wheel dulu ya. Sebentar ya. Ini kalau di teman-teman online yang muncul screen apa ya sekarang? Google. Google ya. Saya lagi buka spin wheel ya. Iya. Oke. Jadi gini latihannya. Kalau nggak keburu hari ini nggak apa-apa, kita masih ada sampai besok. Intinya kita
berimajinasi sebagai brand owner, ya, berimajinasi sebagai brand owner. Tapi kita kocok bikin brand apa, gitu ya, tantangannya itu. Ini saya sudah tentukan industrinya lah ya, satu otomotif, kemudian tadi sport, kemudian beauty, terus ada health, sama education, gitu ya, ada 5. Oke, oke teman-teman ya, ada pertanyaan dulu nggak? Otomotif, sport, health, beauty, education. Nah, kita kocok. Siapa yang berani duluan? Siapa? Mbak Alda berani duluan? Berani deh. Oke, ini Mbak Alda dulu ya. Ini kita untuk Mbak Alda. Ini saya yang akan muter ya. Udah kelihatan ya spin wheel-nya ya, yang online ya? Kelihatan. Oke, kita tentukan untuk Mbak Alda. 1, 2, 3. Stop. Hore, beauty. Mbak Alda beauty berarti ya. Oke, remove. Ini beauty saya hapus. Oke, next. Siapa? Mau Mbak Alia dulu, Bu Eva? Boleh, Pak. Mbak Alia dulu ya. Oke, ini buat Mbak Alia. 1, 2, 3. Otomotif. Oke. Oke, ini kita remove. Nah, sekarang tinggal Bu Eva. Ada 3 lagi ya. 1, 2, 3. Sport. Oke. Jadi, ya, tugasnya adalah, teman-teman, sudah muncul lagi ya Google Slide-nya ya. Nah, tugasnya ini, latihannya, buatlah brand imajiner sesuai industri yang telah ditetapkan yang tadi ya, yang kita kocok. Tentukan namanya apa, visi misinya apa, coba dijabarkan juga target audiensnya, terus kompetitornya siapa kira-kira gitu ya. Kalau misalnya, sebenarnya kan otomotif bisa banyak ya. Kalau otomotif kan katakanlah, oke, saya bikin mobil, bikin motor, simpelnya mah gitu kan. Tapi kan bisa juga asuransi khusus mobil. It's okay, nggak apa-apa kayak gitu. Atau yang paling kecil, tempat cuci mobil, itu nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting ada hubungannya sama otomotif. Atau bengkel gitu ya. Kredit otomotif gitu, Pak. Kenapa? Kredit. Sorry, nggak jelas. Kredit kayak kredit mobil, Ya, motor boleh, gitu. apa. Intinya ada hubungannya nah sama otomotif. Yang lain juga sama. Tadi kan kalau Mbak Alda apa beauty ya, bisa katakanlah klinik kecantikan, skincare dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada kompetitornya apa, terus tentukan juga konten marketingnya tuh kayak gimana. Kalau fotonya foto apa, videonya kayak gimana. Kalau misalnya teman-teman bingung kayak gimana, based on referensi aja. Jadi saya mau bikin konten marketingnya kayak si ini nih, kayak si produk ini, gitu aja gitu ya. Intinya semakin detail. Ya, Pak? Oh ya, ya. Intinya kalau semakin detail, semakin baik gitu ya, semakin jelas. Nah nanti si semuanya ini ditulis ke dalam Google Slide atau di PowerPoint ya teman-teman. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Sip ya. Kalau sudah jelas silahkan berimajinasi. Berarti ini dikerjainnya kita ke PowerPoint gitu ya, Pak? Ya, jadi nanti semuanya ini ditulis nih nama perusahaannya apa di dalam PowerPoint, ditulis gitu nanti masing-masing apa namanya share lah, jelasin tentang bisnisnya, gitu ya. Oke.
kalau misalnya teman-teman masukin referensi kompetitor, nanti dimasukin juga kompetitornya siapa, terus kalau mau ada kontennya di screenshot aja ya teman-teman. Aku masalahnya di laptopku nggak ada nih PowerPoint. Mm-mm. Aku ngetik di notes aja ya, nggak apa-apa ya aku kirimnya ya. Oh ya, boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Oke.
Pak Anjar, saya sama Alia udah selesai nih.
Oke, udah ada yang selesai ya, Mbak Alda sama Mbak Lia udah ya? Sudah. Udah ya, oke. Bentar, saya baca-baca dulu sambil lihat di chat. Oh, Mbak Eva juga udah ya. Oke, kita mulai dari pertama dulu deh. Yang paling awal. Mbak Alda ya, cantikin. Gimana Mbak? Boleh di-share? Cantikin itu ya? Oh, cantikin tuh ini ya, apa, akronim. Cantikin. Heeh. Oke, gimana Mbak? Cantikin. Ya, ya bisa di ini sih, ya plesetan sih. Jadi cantikin gitu. Pakai apa? Pakai cantikin gitu. Sebenarnya sih cantik Indonesia gitu loh. Jadi dia ya seperti saya ini ya, saya jabarkan secara singkat dan mudah-mudahan padat. Cantikin ya produk make up dan perawatan untuk wanita Indonesia. Kenapa? Karena kita pakai bahan-bahan semuanya serba alami dan kita emang pakai benar-benar produk lokal semuanya dari jahe, dari kelapa, segala macam. Soalnya yang kita tahu kan kelapa dan kunyit itu emang hubungannya sama kulit kan ini banget ya. Emang emang apa? Memang lekat antara itu dan emang buat perawatan-perawatan secara alami. Makanya kita punya punya produk kita itu kita sertifikasi halal karena orang Indonesia kan mayoritas Muslim, jadi supaya aman. Terus produk kita mengandung SPF karena yaitu matahari, balik lagi matahari yang di Indonesia yang begini, radikal bebas segala macem. Jadi dia apa mengandung tabir surya juga gitu. Terus kita juga menekankan produk kita tuh serba semuanya recycle. Jadi kayaknya nggak guilty feeling gitu kan banyak yang produk yang plastik sekali buang tuh mengganggu sekali ya, apalagi dengan lihat beberapa bulan kebelakangan kan natural disaster dari mulai banjir segala macam semuanya berawal dari plastik yang paling parah sih. Jadi kita pakai plastik, kita pun pakai plastik, tapi plastik kita tuh yang hasil dari recycle dan nantinya setelah habis akan bisa di recycle lagi gitu. Jadi ya itu, saya juga udah bikin ya, kompetitor kita, aku bilangnya kompetitor terbaik ya, karena kompetitor dia kita kurang lebih kita sama lah produk-produk kita sama Wardah. Mungkin kita lebih belakangan dibanding Wardah, tapi kita mengacu ke sana. Jadi aku nggak mau bilang dia kompetitor gimana-gimana, tapi kita akan mengacu ke sana. Jadi bisa berjalan beriringan. Mungkin kita versi Wardah agak sedikit mahal, kita versi murahnya sedikit. Jadi terjangkau untuk semua kalangan. Terus aku juga ceritanya bikin konten marketing itu. Tapi lebih ke iklan ini ya, multimedia, lebih lebih multimedia. Tapi bisa juga kalau cuma untuk foto satu shot juga bisa juga. Ada tulisannya seperti yang saya tulis itu. Itu aja sih. Kok dari saya singkat dan mudah-mudahan padat. Oke, thank you Mbak Alda. Ini yang oke, sebelum saya kasih komen deh, teman-teman yang lain dulu nggak ada yang mau komen dulu nggak? Ada yang mau kasih komen, kasih masukan, atau nambahin mungkin? Atau jangan-jangan nanti setelah selesai bakas kelas ini jadi pada join bikin brand. Bisa jadi. Bisa jadi ya, oke. Ada teman-teman dulu Cukup sih Pak. Lanjut yang aja. komentarin? Nggak ada? Cukup sih Pak, lanjut aja. Oke. Nah, kalau dari saya ini oke, yang aku meng-highlight-nya dari Mbak Alda, menariknya ini ya Mbak, apa, bahan-bahan alami ya, jahe, kunyit ini ya. Itu satu. Kayaknya kalau saya lihat, nggak tahu ya, sepengetahuan saya soal brand kosmetik, kayaknya belum banyak yang bahan-bahan alami kayak gini ya, ya nggak sih Mbak Alda? Banyak sih sebenarnya. Banyak ya? Banyak. Oke. Tapi ya kurang ini aja sih, maksudnya kurang kayaknya nggak terlalu di highlight. Tapi banyak kok kayak
Salah satu contohnya Citra, itu produk apa body lotion dia kan mengandung kunyit, kayak gitu-gitu. Banyak kok sekarang. Oh banyak ya, oke. Sama ini juga sih misinya yang packaging produknya itu dari plastik recycle ya. Ya, Nah, saya pribadi pun kalau lihat produk, tapi produknya tuh nggak selalu melulu apa ya, nggak selalu melulu. Oke nih kita jualan A gini-gini. Tapi kalau ketika ada misi di dalamnya apa ya, saya pribadi tuh kayak jadi menaruh hati aja gitu ya. iya, Jadi ya kayak misalnya dia punya misi apa gitu ya. Ya kalau ini kan kalau Mbak Alda plastik ya, mengurangi konsumsi plastik gitu ya, terus dia pakai recycle, which is ini good Mbak. Terus kompetitor terbaik ya sih Wardah. Saya sebagai cowok yang nggak terlalu kosmetik banget, Wardah tuh pasti nerap di saya juga gitu ya. iya, Wardah bagus loh. Wardah, terus konten marketingnya, iklan, cewek oh lagi hiking gitu ya, lagi outdoor. Ini kayak video ya Mbak, konsep video berarti ya. Iya, lebih video. Terus nggak tahu ya, saya kalau kalau dari namanya kebayangnya tuh kalau konten marketingnya tuh kebayang kayak foto-foto cewek-cewek yang bener Indonesia banget gitu. Kayak, Dian Sastro, nah betul. Mbak Alda nonton ini nggak, Gadis Kretek nggak? belum nonton sih. Tapi tahu nggak Dian Sastro di Tahu, tahu. ya Dia, kayaknya satu gitu ya. eh Elegan tapi elegannya tuh etnik gitu loh. iya, ya itu muka Indonesia banget, cantik. Ya, Kelihatannya. Dian Sastro, terus siapa lagi ya? Titi Sjuman, Titi Sjuman, betul, 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 setuju. Titi Sjuman, terus apa lagi ya? saya jadi mikir lagi. Lola Amaria, Mbak, cantik dia. Mbak Amaria, Tara Basro masuk nggak kira-kira kalau Tara Basro? Oh, masuk, masuk. Dia Hah? cantik juga. Tara Masuk, Basro. Oke, sip, thank you Mbak Alda. sama-sama. Oke, kita lanjut ke PT Mandiri Auto Finance. Oke. Wah, ini udah jadi nih PT-nya ya. Gimana, Mbak Lia? Tolong ceritain dong. Itu singkat aja sih. Jadi referensinya dari apa ya PT Pembiayaan. Jadi perusahaannya itu gambarannya itu perusahaan dengan layanan pembiayaan kredit dan motor dan mobil ya, peminjaman dana, terus penggadaian untuk ya seperti itu. Terus visinya itu menciptakan kebersamaan dan kemudahan untuk meningkatkan kesejahteraan tentunya. Terus misinya menyediakan beragam solusi keuangan sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan dan untuk memudahkan transaksi. Target audiensnya tentu kalau misalnya kita ada peminjaman dana itu biasanya dimintain untuk slip gaji. Jadi target audiensnya itu pekerja tetap dengan gaji up to 10 juta. Lalu biasanya pasangan baru menikah yang mungkin butuh banyak biaya atau butuh kredit motor mobil. Lalu pengusaha-pengusaha muda. Kompetitornya ini kayak FIF ya, FIF, Adira, lalu ada BIF, Busan Auto Finance. Lalu untuk content marketingnya, biasanya aku sendiri jarang ya ngelihat kayak perusahaan-perusahaan besar yang punya content marketing gitu. Biasanya mereka memang yang konten-konten buat peminjaman dana tuh biasa yang kecil-kecil kayak ada kami gitu-gitu kan biasa suka ada iklannya. Cuma kalau ini mungkin gambarannya konten marketingnya itu terkait pembiayaan atau transaksi mudah dalam membeli motor atau mobil secara kredit. Lalu untuk peminjaman uangnya yang mudah untuk membangun bisnis dengan transaksi misalnya penggadaian BPKB kendaraan. Lalu untuk konten marketing itu bisa berupa iklan video di YouTube atau di situs aplikasi yang berkaitan dengan uang dan peminjaman seperti Shopee. Shopee kan sekarang ada pinjam ya, lalu kredit pintar dan lain-lain. Seperti itu sih, Pak. Oke, sip. Oke. Nah, dari konten marketing ini berarti kan aku langsung ngebayangin ya, nanti tuh akan ngebahas apa aja kontennya. Which is nanti kita besok coba detailin. Tapi
saya mau coba coba jelasin dulu sekilas ya. Berarti kan ini terkait pembiayaan, terkait finansial ya berarti ya. Iya, betul. Nah, yang saya tangkep di kepalaku itu adalah terkait kan biasanya kan kalau orang-orang Indonesia tuh masih banyak yang edukasi terhadap finansialnya belum begitu baik lah ya, begitu baik. Terus kalau misalnya kredit itu apa dan lain sebagainya, berarti kan ini hal-hal seperti itu tuh menjawab seperti itu bisa di cover sama konten marketing. Misalnya kalau detailin lagi ya dari poin-poin ini tuh misalnya nanti tuh bisa ada konten yang ngejelasin isinya. Pertama, kenapa sih harus pinjem di sini di Mandiri ya tadi tuh ya, Mandiri Finance ini gitu ya. Dari Auto Finance. Nah, di situ bisa jelasin USP-nya misalnya mudah, misalnya prosesnya mudah, terus bunganya rendah, terus misalnya dengan periode cicilan yang kompetitif lah ya, bisa panjang mungkin kayak gitu. Terus ya termasuk jaminannya apa gitu. Nah, termasuk nggak ada salahnya pun ketika kan gini, kan kebetulan gitu ya, saya pernah ngisi kelas juga di FIF nih, kebetulan banget di FIF kompetitornya nih. Nah, masalahnya pembiayaan itu kan simpelnya gini, bisnis modelnya tuh kan simpelnya tuh kan si perusahaan ini minjemin uang ke orang kan, nanti ya orang yang namanya minjem ya harus dibalikin dong, gitu kan lah, simpelnya gitu ya, kayak kita minjem uang ke orang aja. Nah, ketika kita telat atau apa ada bunga gitu ya kayak kita kartu kredit. Nah, yang jadi masalah kan sebenarnya tuh ketika ada orang itu yang macet ya kreditnya, yaitu ya rugi di orangnya, ya rugi di perusahaannya juga kan, perusahaan jadi boncos kalau misalnya banyak orang yang kayak gitu. Nah, saya tuh kasih masukan juga, dan bisa juga perusahaan-perusahaan seperti ini tuh selain bikin konten marketing gimana cara pinjamnya, tapi juga kasih dikit-dikit edukasi finansial. Kayak misalnya kalau minjem tuh usahakan misalnya tuh maksimal 30% dari pendapatan per bulan. Nah, kayak gitu ya. Edukasi gitu. Terus kayak misalnya gimana kasih tips and trick gitu ya, selain kita misalnya katakanlah kasih jangka waktu yang panjang untuk melunasi, tapi kita kasih juga tips and trick misalnya supaya ini tuh coba bikin pos-pos finansial ya kayak gitulah. Jadi supaya ya itu kan bagian dari engagement juga gitu. Terus ya sama mungkin ya, kalau tadi balik lagi kecantikin kan, kalau kosmetik mah yang bisa jadi konten marketingnya katakanlah manfaat ya, Mbak Alda berarti ya bisa ngeposting manfaat, misalnya kandungannya tadi ada kunyit, jahe, kunyit khasiatnya apa misalnya kayak gitu. Iya. Kayak gitu kurang lebih. Terus kalau misalnya balik lagi ke sini adalah peminjaman uang yang mudah ya, caranya gimana bisa nanti salah satu ide kontennya bisa ya kita kasih tahu lah step-stepnya kalau misalnya mau meminjam gitu ya, meminjam uang. Terus mungkin juga biasanya kalau kayak gini tuh, kalau kemarin saya ngajak tuh ini cerita dari teman-teman internalnya tuh, salah satu solusi dari mereka tuh mereka bikin kayak agen-agen di tiap daerah gitu, itu biar mudah dijangkau akses. Berarti kan itu harus dikasih tahu dong ke orang-orang supaya orang-orang tahu kayak gitu. Terus oke. Sip, gitu aja. Ada tambahan lagi dari Bali ya? Udah sih Pak, cukup. Ya. Oke, thank you Mbak Alia. Kemudian kita lanjut ke Bu Eva. Oh, tas olahraga ya. Gimana Mbak?
Jadi pasnya mereknya Yurba, Mhm. dari Bandung Mhm. di Indonesia, kalau di Indonesia. Isinya menjadi tujuan utama dan olahraga untuk wanita usia aktif. Isinya membuat olahraga yang serius, fungsional, tahan lama, gabungan desain yang tren modern. Jadi konsumen berbalik masih tampil lebih percaya diri kalau melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Terus target audiensnya perempuan usia 18-35 yang tinggal di perkotaan, bisa mahasiswa atau profesional muda yang suka hidup sehat. Jadi memang hobinya olahraga. Marketingnya bisa lewat media atau TikTok, jenisnya multimedia, bisa ceritanya kontennya misalnya jadi ke kampus pakai tas luar. Jadi pasnya itu cukup sekali tapi bisa masuk ke peralatan olahraga yang berganti gitu olahraga. Kompetitornya Adidas, Nike yang perempuan kerja sama ekspor. Wah, langsung ekspor langsung kompetitor. Oke. Ekspor jadi keingatannya ke olahraga aja. Oke, Bu Eva, berarti Mas spesifik banget ya untuk wanita ya? Ada alasan khusus nggak kenapa wanita saja? Wanita itu karena memang kan sekarang perempuan, kalau saya lihat ya saya lihat anak gitu, anak yang kecil itu memang dari SMA mungkin dia tuh udah pengen penampilan ya, jadi dia pengen sambil pergi kampus ya sekarang, pengen sambil bisa olahraga juga karena biar badannya ya biasa anak perempuan kali pengen badannya tetap bagus, tetap sehat juga, tapi langsing kali ya. Jadi saya lebih pengennya perempuan itu lebih spesifik perempuan karena lihat ini perempuan-perempuan banyak yang udah mulai aware dengan kesehatan dia gitu, selain pengen tetap langsing juga gitu, tapi pengen sehat gitu. Soalnya makanannya anak-anak sekarang ada kurang terjaga. Iya. Kalau saya lihat kayak makanan manis-manisnya sangat-sangat sering gitu. Kalau zaman dulu tuh jarang banget jajan. Kalau sekarang tuh jajan yang manis-manis kayak dikit-dikit santan. Oh iya. Itu kan nggak sehat kalau menurut saya sih. Diabetes ya. Jadi perlu diimbangi sama olahraga juga gitu. Sekarang tuh banyak tempat olahraga khusus buat perempuan. Kayak di Hibur ada kurs juga iya. perempuan gitu. Jadi memang sekarang sepertinya lebih banyak yang tempat yang khusus perempuan gitu. Jadi targetnya dengan perempuan, terus perempuan juga lebih konsumtif kali ya. Oke. Itu spesifiknya alasannya. Oke, teman-teman ada yang mau ini dulu nggak kasih feedback ya? Bagus sih itu yang Mbak Eva bikin ya, dan jelas. Ini aku ngeliat dari Alia sama Mbak Eva bagus-bagus sih. Aku jadi minder ya. Soalnya mereka lebih rapi ya nulisnya, kalau saya orang lapangan lebih dar-der-dor gitu kan. Atau mungkin nanti ini ya kali teman-teman di sini bikin brand masing-masing terus nanti pada collab gitu aja ya. Sebaiknya sih itu udah kelihatan orang yang back office yang mana, yang bagian produksi yang mana, udah kelihatan nih. Udah kelihatan ya. Oke. Bagian talent yang mana udah kelihatan nih. Oke, Mbak Alia mungkin ada masukan dulu nggak? Sejauh ini belum sih ya Pak ya. Belum ya. Oke. Dari gambaran awalnya udah kegambar detail, cukup detail sih. Oke, kalau dari saya sih mungkin karena ini kan spesifik banget khusus cewek ya, Bu. Tadi saya langsung kepikiran nih pas Bu Eva bilang, oh di Cumbulit ada komunitas. Berarti kan kata benang merahnya adalah komunitas. Jadi salah satu, karena ini udah spesifik, gimana caranya merawat komunitas. Jadi ini mah kan kita namanya juga berhayal ya, Jadi ya kalau saya kepikirnya si Urba ini teh salah satu untuk meningkatkan awareness-nya tuh adalah dengan salah satu caranya adalah dengan gimana caranya bikin komunitas yang benar-benar kuat gitu. Misalnya Urba Fit apalah gitu ya misalnya gitu ya. Nah ya ini si cewek-cewek ini komunitas cewek-cewek inilah gitu. Yang dari dia mahasiswa, cewek karir misalnya gitu ya.
Atau mungkin kalau misalnya mau expand sampai cewek-cewek atau wanita-wanita yang udah agak senior gitu ya, supaya kan sekarang pun saya lihat di IG tuh ini juga ya, kalau ya yang udah agak senior tuh udah mulai aware lah sama olahraga mungkin gitu ya. Sama ini juga sih saya menarik sama kompetitornya kan Adidas, Nike. Adidas sama Nike itu ya, saya kalau lihat iklan-iklannya, mereka tuh ada misi kayak misalnya Nike sih terutama yang woman empowerment misalnya, kayak gitu ya. Saya lihat apa namanya tuh iklannya tuh dia menampilkan atlet-atlet tapi cewek semua. Nah mungkin Yorba juga bisa gitu ya, atlet-atlet cewek kerjasama gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya ngomongin lebih jauh cewek dan sorry misalnya disabilitas misalnya, itu kan bisa juga gitu ya. Ya gini oke, udah spesifik. Terus juga ya tadi kalau masalah konten-konten sosmednya kayak misalnya pulang kerja apa gitu ya, ngeliatin sosok perempuan yang kalau di kerjaannya tuh misalnya feminim banget gitu ya tampilannya tuh, terus langsung berubah 180 derajat dia olahraga boxing misalnya, ya kayak gitu ya. Jadi ya cewek itu bisa jadi apapun misalnya ya, misinya bisa jadi ibu rumah tangga oke, yang sangat penyayang misalnya gitu ya, terus tiba-tiba berubah jadi maskulin gitu ya, akan begitu. Oke, terima kasih teman-teman, keren-keren. Saran saya sih ini jangan dihapus, disimpan aja, siapa tahu nanti kepikiran mau direalisasikan gitu ya. Boleh. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? So far oke-oke sih nih hari ini. Oke ya. Seperti biasa, nanti saya kirim decknya ini di WA. Oke, teman-teman, untuk hari ini materinya sudah cukup. Kita lanjut lagi besok pertemuan terakhir, tapi untuk besok saya kasih tugas, tapi tugasnya nggak berat kok. Cuma besok tuh kita akan mempelajari tentang storytelling. Ada yang udah pernah dengar tentang storytelling belum? Udah. Nah ya, ya. Nah, intinya kalau ada waktu luang, baca-baca dulu aja, googling storytelling itu apa sih gitu. Gitu aja. Jadi buat nanti besok kita bahan diskusi gitu ya. Besok materinya saya akan coba share dengan storytelling, gimana penerapannya di konten, plus apa namanya, kita simulasi bikin konten planning gitu. Kayak misalnya dalam seminggu ke depan kita harus bikin apa misalnya. Kayak gitu ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan dulu nggak? So far so good. Good ya Mbak Alda. Itu aja ya pada waktu luang dibaca, coba riset tentang storytelling. Kalau ada pertanyaan dulu, mungkin terakhir hari ini. Sudah. Ya. Kalau tidak ada hari ini cukup teman-teman. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok jam 9 ya. Ini tuh kalau karena bukan bulan puasa saya merasa jadi lebih cepat ya. Ya kalau puasa lama ya. Kalau kemarin tuh kayak lama gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa besok ya. Terima kasih. Ya lama bulan puasa. Iya. Eva tuh nama ininya apa ya Bu? Apa ini? Nama IG-nya. bukan brandnya itu Bu.